Ketika aku mencoba mengingat-ingat lagi kejadian waktu itu membuatku merinding, bahkan saat siang hari sekalipun. Kejadian saat aku kecil itu cukup membuatku trauma. Hingga saat aku ada kesempatan untuk bisa bermain atau datang lagi ke tempat itu, di mana itu adalah kampung halamanku sendiri. Itu membuatku enggan atau memilih untuk membuang kesempatan itu, agar kenangan burukku itu tidak sedikit pun teringat lagi olehku. Namaku Rolly. Aku sedang duduk di bangku kuliah di salah satu universitas di Bandung. Asalku dari salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Ketika lulus SMA, aku memutuskan untuk pergi ke Bandung untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Singkat cerita, setelah aku mendapatkan kos-kosan dan menjalani sebagaimana mestinya mahasiswa baru, aku selalu merasa sendirian. Mungkin salah satu alasannya karena aku cukup sulit berbaur dengan lingkungan baru di sekitarku. Di satu malam, aku teringat sebuah kejadian yang terjadi di kampungku di Kalimantan Tengah. Kejadian itu terjadi ketika aku kelas 6 SD. Mungkin seingatku sekitar umur 11 tahun. Aku tinggal di sebuah kabupaten bernama Pangkalan Bun. Tapi kebanyakan dari keluarga besarku, terutama yang sudah sepuh, masih tinggal di satu kampung yang jaraknya 2 jam dari kabupaten tempatku tinggal. Jadi jika ada kesempatan waktu kosong atau hari libur, aku sering diajak orang tuaku untuk main atau silaturahmi ke kampung untuk menemui keluarga. Lebih tepatnya tempat tinggal kakek dan nenekku. Biasanya terjadi saat libur panjang sewaktu kenaikan kelas. Hari itu aku langsung dijemput oleh orang tuaku pada siang hari. Mereka bilang kita akan langsung pergi ke kampung kakek dan nenek. Aku sedikit terkejut karena ini tiba-tiba. Biasanya liburan panjang baru ke sana. Ternyata aku dapat kabar kakek sedang sakit. Kakek sebenarnya sudah lama sering sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh. Sepertinya yang sekarang cukup parah. Ya, maklumlah, mungkin sudah berumur. Seingatku sih sudah 70 tahun. Ayahku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, siang itu kami bergegas pergi ke rumah kakek. Semua keluarga besar sudah berkumpul di rumah kakek. Setelah bertegur sapa dengan yang lain, aku masuk ke kamar kakek bersama ayah dan ibuku. Kulihat kasur yang sudah terhampar dan kakek terbaring tak berdaya. Badannya jauh lebih kurus dari pertemuan terakhirku dengannya. Ketika dia masih sehat. Saking kurusnya, kulitnya hampir menyatu dengan tulang. Dia sudah tidak bisa bicara, hanya terbaring di kasur dan ke langit-langit rumah.
Keluarga nampaknya sudah tahu kondisinya dan mulai bergantian membisikkan kalimat syahadat dan zikir di telinga kakek. Hari itu pun kami sekeluarga memutuskan untuk menginap di rumah kakek bersama beberapa keluarga yang lainnya. Ketika itu aku berada satu kamar bersama 3 saudaraku yang seumuran. Kurang lebih jam 10 malam, kami pun tertidur. Entah jam berapa saat itu, aku terbangun dari tidurku. Karena samar terdengar suara tangisan di tengah rumah. Dan suara tangisannya bukan hanya satu orang, melainkan banyak. Aku setengah sadar keluar dari kamar. Dan ternyata kakek sudah tiada. Keluarga dan saudara-saudaraku menangisi kepergian kakek. Pagi harinya, kakek pun dimakamkan sebagaimana mestinya. Kakek dimakamkan di halaman belakang rumahnya. Malamnya, kami mengadakan pengajian. Suara tahlil bersaut-sautan terdengar. Sedangkan aku saat itu duduk di teras luar rumah sambil bermain dengan 3 saudaraku yang lain. Karena ketika itu aku masih kecil, bisa dibilang aku anak yang lumayan bandel dan jahil di antara saudara, dan aku suka merengek jika mainan yang kuinginkan dimainkan oleh saudaraku yang lain. Saking jahilnya, saudaraku bisa sampai menangis kejaili. Tepat di depan rumah kakek ada sebuah pohon mangga yang lumayan rindang. Ketika kami asik bermain, aku perhatikan pohon mangga itu dan tak kenapa ada sesuatu yang seakan-akan menarikku untuk terus melihat ke arah pohon itu. Di umurku yang masih kecil saat itu, aku tidak paham perasaan apa yang muncul saat itu. Untuk yang kesekian kalinya aku terus menatap pohon mangga itu. Dan samar, kulihat ada sesuatu di batang pohon itu. Sebuah siluet hitam, sepertinya berbentuk kepala, yang lama-kelamaan menjadi terlihat cukup jelas. Sebuah wajah yang muncul dari sela-sela ranting pohon mangga itu. Itu wajah yang tidak asing. Itu wajah kakek. Aku menatap wajah kakekku dan tak bisa kugerakkan badanku. Terasa seperti
sebuah bisikan di telingaku yang berkata, "Temani aku, temani aku, temani aku." Aku langsung berlari menjauh dari pohon itu dan aku tersandung sesuatu dan terjatuh. Ketika aku sadar, aku sudah berada di kamar. Sudah didampingi oleh ayah dan ibuku. Ibu bilang aku pingsan di halaman rumah kakek. Aku pun ceritakan apa yang kualami dan apa yang kulihat di pohon itu. Mereka cukup kaget dan heran. Mereka berasumsi dan mengatakan itu teguran dari almarhum, atau di tempatku istilahnya adalah kepidaran, karena mungkin aku terlalu nakal atau banyak tingkah. Mereka berasumsi demikian karena mungkin di antara 3 saudaraku hanya aku yang menyaksikan langsung sosok mengerikan itu. Hari-hari pun berlalu. 3 hari sudah setelah kematian kakek, dan kami menginap di rumah kakek. Di hari itu, tepatnya setelah maghrib, kami berkumpul bersama keluargaku yang lain di tengah rumah. Sampai tiba-tiba dari arah dapur kami mendengar suara teriakan histeris. Ternyata suara itu datang dari tanteku. Dari arah dapur, di mana tanteku berlarian menghampiri kami lalu berteriak-teriak. Dia bilang, "Bapak, Bapak," dengan keras. Semua yang ada di keluarga itu heboh melihat kejadian itu. Tak lama setelah itu Tato beri cerita. Tante bilang dia melihat kakek di dapur, dan berhal yang sama seperti apa yang kudengar saat itu. Temani aku. Semua keluarga yang mendengar pun merasa bingung kenapa kejadian ini terjadi lagi. Apakah kakek belum tenang? Kami semua sepakat akan coba bertanya pada sesepuh di kampung itu. Karena ketika itu sudah malam, kami akan menanyakannya esok hari. Malam itu kembali kami menginap di sana. Malam berlalu. Ketika aku tertidur, aku kembali terbangun karena mendengar suara tangisan lagi. Kali ini terdengar suara tangisan seorang lelaki yang terisak-isak, pilu, dan terdengar sangat jelas dari balik tembok kamar
suaranya dari sana. Ketika aku mengintip dari balik gorden, terlihat sosok kurus sedang jongkok sambil menangis. Dan itu kakek menangis melihat ke arah makamnya sendiri. Aku langsung menutup gorden. Kakiku sangat lemah saat itu. Dan ketika aku balikan badan, sosok kakek sudah berada di belakangku dan berkata, "Temani aku." Ketika saat itu, aku langsung tak sadarkan diri. Keesokan paginya kami langsung mengunjungi sesepuh yang berada di kampung. Kini aku pun bercerita apa yang kualami semalam. Aku lihat kakek terjongkok menangis di depan makamnya sendiri yang berada di halaman belakang rumah. Sesepuh pun mulai menerawang. Akhirnya kami pun mendapat kesimpulan bahwa kakek tidak mau dimakamkan di sana. Dia ingin dipindahkan. Dia tidak mau dimakamkan di halaman belakang rumahnya sendiri. Bahkan sebelum datang mengunjungi sesepuh di sana, sesepuh itu sudah didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya yang sosoknya mirip sekali dengan almarhum kakekku. Dia berkata kepada sesepuh itu untuk mencarikan dia teman, setidaknya 7 orang untuk dimakamkan di samping makam almarhum atau kakekku. Jika makamnya tidak dipindahkan dari rumahnya. Namun setelah berembuk dengan keluarga besar, dengan segala pertimbangan, keputusan keluarga kami adalah tidak memindahkan makamnya. Tapi kami melakukan pengajian setiap hari sampai hari ke-100 wafatnya beliau. Nenekku memberikan kami gelang yang biasa kami sebut tongang, sutas benang, piring benang jahit berwarna kuning yang kami percaya dapat menolak berbagai bentuk bala atau kesialan. Dan untungnya tidak ada hal-hal aneh terjadi lagi. Dan makam kakekku masih terkubur di sana sampai sekarang. Namaku Resti. Aku adalah salah satu mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota Bandung. Di kampus, aku mengikuti kegiatan tambahan dari kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Seni Musik. Pada saat itu, aku diajak oleh himpunan tersebut untuk melaksanakan sebuah kegiatan festival musik
yang akan diadakan di kampusku. Kami melaksanakan pembentukan panitia sampai ke technical meeting dan sampailah pada acara itu. Acara diadakan di lapangan parkir yang berada di kampusku. Sebelum acara selesai, mau tidak mau aku harus tinggal di kampus dan tidak pulang ke rumah. Acara sangat seru dan ramai pengunjung, dan acara pun berlangsung sangat lancar. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 9 malam. Acara sudah selesai. Aku yang jadi bagian logistik waktu itu harus merapikan kembali dekorasi-dekorasi yang terpasang di sepanjang area event. Aku dan teman lainnya pun mulai merapikan dan membereskan panggung serta perangkat lainnya. Ketika kami sedang membereskan dekorasi, tiba-tiba aku seperti mendengar ada suara orang sedang bersenandung. Lantas, aku bertanya pada temanku, acara udah selesai, masih ada yang nyanyi ya malam-malam gini? Siapa sih itu? Temanku menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dari tadi dia tidak mendengar ada seseorang bersenandung. Aku hanya terdiam sambil melihat keheranan, karena jelas ku dengar suara nyanyian itu tepat dari arah beberapa panitia yang lain. Mungkin salah satu dari mereka yang bernyanyi. Saat itu mobilku masih terparkir di sebuah pohon yang tak jauh dari kampus, dan aku pun berniat untuk memindahkannya ke area panggung untuk memudahkanku memasukkan barang-barang bawaanku. Guys, nitip dulu ya. Gue bawa mobil ke sini dulu biar deket angkut-angkut barangnya, kataku. Dan aku langsung pergi untuk mengambil mobilku. Sesampainya di tempat aku memarkirkan mobil, kulihat hanya mobilku saja yang ada di sana. Sepertinya tidak ada yang parkir di sini selain aku. Aku pun berjalan dan sampailah di depan mobilku. Ketika aku nyalakan mobilku, kok kenapa nggak nyala sih? Gumamku sedikit kesal. Terpaksa aku harus meminta bantuan temanku untuk memeriksanya. Aku pun berniat kembali menuju teman-temanku di area lapangan. Sampai ketika aku sedang berjalan, langkahku terhenti. Belum jauh dari tempat itu, aku melihat ada yang sedang berjalan. Kulihat seorang perempuan memakai baju seperti dress berwarna merah. Mungkin dia salah satu penonton yang tadi nonton acara kali ya. Aku pun lanjut berjalan. Namun kini terdengar seperti suara tangisan. Ya, suara tangisan
yang berasal dari perempuan bergaun merah itu. Sampai aku pun berpapasan dengannya. Perempuan itu melihatku dengan tatapan yang sangat kosong sekali. Mulutnya seperti mengucapkan sesuatu, namun aku tidak paham maksudnya. Aneh deh nih cewek, kataku dalam hati. Dan aku pun melewatinya. Ketika berjalan melewatinya, penasaran, aku pun menengok ke belakang. Dan loh, kemana? Sosok perempuan itu menghilang. Aku menerawang ke sekitar dan benar-benar tidak ada jejaknya. Mustahil jika perempuan itu tiba-tiba menghilang, karena area ini sangat luas. Jadi harusnya dia masih ada di sekitar sini. Bulu kuduku berdiri seketika. Dan segera aku yang sangat ketakutan langsung menuju tempat teman-temanku berkumpul. Singkat cerita, aku pun sudah berada di area lapangan kembali. Aku memberi info kalau mobilku mogok. Jadi tidak mungkin dipakai untuk membawa barang-barang logistik. Sampai akhirnya kami pun memutuskan untuk menundanya sampai besok pagi. Lihat waktu pun yang sudah larut malam. Semua panitia pun berkumpul dan kembali menuju aula tempat beristirahat. Aku pun segera siap-siap untuk istirahat dan mengambil posisi untuk tidur. Sampai sekitar jam 12 malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku segera mungkin bangun, dan dengan setengah sadar, ku ambil posisi berdiri dan pergi keluar menuju kamar mandi. Sesampainya di luar aula panitia, aku merasakan hawa yang cukup lebih dingin. Aku lalu berjalan melangkah keluar gedung aula menuju kamar mandi yang letaknya lumayan jauh dari aula. Akhirnya aku sampai di kamar mandi. Setelah selesai buang air kecil, aku keluar dari kamar mandi dan segera kembali ke aula. Sampai ketika aku sedang berjalan, aku mendengar ada seseorang menangis, disertai senandungan yang menggema di telingaku. Kupasang telingaku kemana suara itu berasal. Kulihat ke sekitar, tapi tidak ada siapa-siapa. Mendengar itu, aku mempercepat langkahku hingga ada yang menepuk bahuku. Dan ketika aku berbalik,
sosok yang tadi aku lihat di tempat parkir. Sosok perempuan bergaun merah kini terlihat berdiri saling berhadapan denganku. Hanya beberapa senti saja. Dan kini kulihat jelas wajahnya. Wajahnya tidak berbentuk dan sangat menyeramkan. Badanku seketika kaku dan sulit sekali untuk digerakkan. Sosok itu seperti ingin menyampaikan sesuatu padaku, namun aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dan perlahan sosok itu memegangi tanganku sampai tangannya kini berada di leherku dan dia berusaha mencekikku. Nafasku mulai sesak. Aku mencoba sekuat tenaga menggerakkan badanku, namun aku tak bisa. Aku hanya bisa membaca doa-doa, berharap makhluk itu segera pergi dari hadapanku. Sampai badanku pun semakin lemas. Dan aku tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, aku terbangun dan sudah berada di ruangan. Katanya, aku ditemukan oleh satpam yang berjaga, tertidur di tempat aku memarkirkan mobilku. Aku tidak menceritakan apa-apa kepada temanku, bahkan yang lainnya. Sampai setelah 1 minggu kemudian, aku baru menceritakan kepada salah satu temanku yang indigo. Katanya, aku sudah diikuti oleh sosok perempuan itu. Hal itu terjadi karena pikiranku yang sedang kosong dan aku banyak melamun sendirian. Aku pun lalu dibersihkan oleh temanku itu agar tidak diikuti oleh makhluk itu lagi. Setelah kejadian itu, barulah terungkap tentang sosok itu. Ternyata itu sosok hantu penunggu di tempat aku memarkirkan mobilku. Katanya sosok itu merasa terganggu dengan keberadaanku yang sembarangan dan tidak izin terlebih dahulu. Suara itu menjadi tanda bahwa namaku Rian. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Ya, kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Ketika itu aku bersama keluarga besar dari ayahku berada di kapal feri milik keluarga. Iya, ayahku atau keluarganya mempunyai perusahaan kapal feri yang beroperasi di Merak, Banten, dengan tujuan Bakauheni. Kapal yang aku tumpangi sekarang adalah kapal milik perusahaannya yang baru saja dibeli dengan harga murah beberapa minggu lalu dan baru saja tiba di pelabuhan Merak sore itu. Aku berada di sini karena perusahaan mengadakan hajatan atau syukuran di kapal barunya. Hanya keluarga besar ayahku saja yang berada di kapal ini. Tidak ada yang lain.
Suasana di kapal saat itu ramai dan meriah. Ibu, adikku dan saudaraku yang lainnya sedang berada dalam ruangan utama yang berada di lantai 1. Ayah dan pamanku berada di ruang kemudi. Pamanku lah yang mengoperasikan kapal ini. Bersama saudaraku Bang Aldo, aku berjalan-jalan berkeliling kapal. Saking asiknya tak terasa matahari sudah terbenam. Aku dan Bang Aldo masih di luar ruangan hingga malam hari, sambil mengobrol dan menikmati perjalanan. Sampai aku mendengar suara ibu memanggil. Ibu bertanya pada aku dan menanyakan adikku di mana. Adik perempuanku yang bernama Ayu. Ketika itu adikku tidak sedang bersamaku. Ku jawab saja mungkin sedang main sama sepupu yang lain. Lalu ibu menyuruhku untuk mencari adik, karena saat itu sudah malam. Aku pun berkeliling mulai mencari adikku itu. Adikku sebenarnya sudah cukup besar. Dia kelas 2 SMP. Tapi memang Ayu adikku ini lumayan introvert. Jadi kadang jika ada acara keluarga seperti ini, dia memilih penyendiri dan nyusahin orang. Sampai harus dicari-cari kayak gini. Dek, Dek, Ayu, mana sih? Aku pun masuk ke ruang kendali dan kulihat ada ayah dan paman. Ketika aku tanya ayah Ayu ada di mana, ayah dan paman tidak melihatnya, tidak tahu katanya. Aku coba berkeliling ke ruangan-ruangan lain, sampai saat itu adikku tidak kutemukan. Kontan ini membuat panik keadaan saat itu. Kami semua mencari adikku. Paman menghentikan laju kapal dan ikut membantu mencari. Semua ruangan yang ada di kapal ini kami cek satu persatu, tapi tidak ada. Bang Aldo memberikan ide untuk melihat CCTV. Tapi sayangnya karena ini kapal baru, paman bilang dia belum pasang. Kulihat ibu sudah mulai menangis karena panik. Ayah mencoba menenangkan suasana, sedang aku dan Bang Aldo masih berusaha mencari ke setiap lantai yang ada di kapal itu. Kami pun mencari ke ruangan ABK atau anak buah kapal. Kami periksa satu-satu, bahkan sampai ke kamar mandi dan ruangan khusus untuk tamu. Namun hasilnya nihil. Aduh, Bang, sumpah deh, udah cari semua ruangan, tapi tetap nggak ada. Mana sih? Dek! Dek! Hampir semua ruangan yang kuingat sudah kucari. Dan aku lihat ada satu pintu yang terlewati. Satu pintu yang terletak di bawah tangga. Bang Aldo
mengintip dari kaca yang berada di pintu itu, mencoba untuk melihat apakah ada di dalam ruangan itu. Namun karena gelap, kami tak bisa melihat dengan jelas isi ruangan itu. Bang Aldo mulai menyalakan satu persatu lampu, sampai akhirnya lampu di ruangan itu menyala dan kami bisa melihat cukup jelas kondisi di ruangan itu. Dan di ruangan itu kulihat ada adikku sedang duduk. Dek, adek. Aku pun buka pintu ruangnya tapi terkunci. Sepertinya terkunci dari dalam. Bang Aldo mencoba mencari kunci ruangan itu, sambil mengabari yang lainnya bahwa adikku sudah ketemu di ruangan di bawah tangga. Ruangan itu adalah salah satu kamar dari anak buah kapal. Kini semua orang mulai berlarian ke ruangan anak buah kapal itu untuk membuka pintu yang terkunci dari dalam. Paman pun datang membawa kunci dan kami coba untuk membuka pintunya. Pintu pun akhirnya terbuka. Ketika masuk ke dalam ruangan itu, ruangan itu berbeda dari ruangan-ruangan lain. Ruangannya terlihat berdebu, kotor, meja dan kursinya pun berantakan. Kulihat ayah langsung masuk dan menggendong Ayu, adikku. Tak berapa lama, tiba-tiba saja Ayu berteriak histeris. Dia berteriak-teriak sangat kencang dan meronta-ronta. Ayah langsung memegangnya dengan erat sambil membawanya keluar dari ruangan itu. Kulihat Ayu tidak seperti adikku saat itu. Dia seperti orang kesurupan. Dan tiba-tiba Ayu adikku itu menunjuk ke arah paman. Matanya membelalak, melotot dengan tatapan tajam seperti marah. Ayu semakin menjadi-jadi. Ayah melepaskan pelukannya dan sempat ku dengar ayah bilang, Ayu menjadi sangat berat saat itu. Berat sekali. Salah satu tangannya masih menunjuk ke arah paman. Dan tangan yang lainnya mencari barang-barang di sekitar dan dilemparnya ke arah paman. Beberapa barang terjatuh dan pecah. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Samar ku dengar Ayu seakan bergumam, Indit, Indit. Pergi. Menyuruh kami pergi. Wajahnya kini terlihat sangat lain. Tidak seperti adikku. Paman pun menghampiri Ayu yang menunjuk ke arahnya. Dia membawa sebotol air minum, lalu membasuh wajah Ayu dengan air tersebut. Ayu berteriak sejadi-jadinya ketika itu, seakan-akan seperti kesakitan. Dan perlahan badan Ayu mulai melemas dan
Dia pun terlihat tertidur. Ayah langsung gendong Ayu keluar dari area sana. Dan kami pun begitu. Kami kini berada di ruangan utama. Ayu perlahan mulai sadar. Dan ketika itu dia mulai bercerita. Katanya dia bertemu seseorang yang memakai baju seperti petugas kapal. Seorang bapak-bapak tapi sudah tua katanya. Ayu diajak melihat-lihat ruangan yang berada di bawah itu. Seingatnya ruangannya bersih, bagus dan banyak makanan di sana. Mendengar itu kami hanya terdiam. Karena sangat jelas kami melihat kamar itu berantakan dan tidak wajar untuk ditempati. Waktu pun berlalu. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Bakauheni. Suasana malam kan di kamar masing-masing. Ketika itu aku tidak bisa tertidur. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang membuatku tidak tenang untuk tidur. Sampai ku dengar ada suara langkah kaki di lorong di depan kamarku. Aku satu kamar dengan Bang Aldo. Aku coba bangunkan Bang Aldo. Bang Aldo, ini kayaknya ada yang lewat-lewat di depan sini, Bang. Bang, bangun, Bang. Mengingat saat itu jam 1:30 pagi, Bang Aldo seakan-akan malas untuk bangun. Ini penasaran. Aku membuka pintu. Dan ketika aku lihat ke kiri dan ke kanan lorong, ternyata memang ada petugas kapal di sana. Ketika itu, para petugas kapal udah memakai baju warna putih. Terlihat ada yang sedang membersihkan lantai. Dan ada juga yang sedang mengobrol. Bahkan ada yang lewat di depanku dan tersenyum ke arahku. Aku keluar dari kamar. Aku mendekati salah satu petugas kapal. Mencoba bertanya. Punten, Kang. Udah malam gini rajin banget. Masih bersih-bersih. Padahal masih bersih, Kang. Oh, gara-gara ini kapal bekas kali ya. Jadi beres-beresin. Lalu tiba-tiba salah satunya melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Kang? Aku berpikir apakah ada omonganku yang menyinggungnya ya? Kang? Dia lalu berdiri dan
tiba-tiba membungkuk, memegang perutnya seperti akan muntah. Dan orang-orang itu tiba-tiba saja memuntahkan air dari dalam mulutnya. Tapi air tersebut terlihat sangat kotor, hitam, dan ketika kau lihat lagi wajah orang-orang petugas kapal itu berubah. Badannya terlihat bengkak membiru. Dan tiba-tiba saja terjatuh, tergeletak di lantai seperti kejang-kejang dan memuntahkan cairan-cairan air kotor dari mulutnya. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintunya. Aku coba bangunkan Bang Aldo kali ini sampai dia bangun dan mengajak melihat keluar. Dan ketika bangun, aku paksa lihat ke arah luar. Tidak ada apa-apa. Kosong. Baldo menepuk bahuku. Mungkin aku hanya bermimpi, tapi jelas yang kulihat tadi benar-benar tidak mimpi. Singkat cerita, kami sampai di pelabuhan. Semua turun dan mampir ke kantor perusahaan keluarga ayahku. Syukurlah tidak terjadi hal-hal aneh lagi selama perjalanan. Kami dikumpulkan seluruh keluarga dan tiba-tiba pamanku meminta maaf kepada kami semua atas kejadian yang menimpa adikku. Awalnya aku ingin bercerita apa yang kulihat semalam, tapi aku mengurungkan niatku. Takutnya memang halusinasiku saja. Lanjut, paman berkata, kapal ini memang dibeli dengan harga yang sangat murah. Karena barang-barang yang ada di kapal ini atau bahan-bahannya sedikitnya adalah daur ulang dari kapal yang pernah tenggelam. Ketika paman bilang seperti itu, seakan-akan terbuka olehku. Jangan-jangan sosok yang kulihat di lorong kapal itu adalah orang-orang yang pernah tenggelam di situ. Ya, mungkin saja dulu pernah mendiami kapal ini, yang datang untuk coba berinteraksi dengan kita di masa sekarang.